Tersebutlah seorang penarik zakat namanya Ibnu Lutbiyah yang tadi sudah kita sebutkan. Ibnu Lutbiyah ya. Dari Bani Asad ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Lutbiyah. Ya. Dia pun mengambil zakat ya. Kemudian setelah itu dia datang membawa zakat. Kemudian dia bilang kepada kaum muslimin, "Hadza lakum wa hadza uhdiya li." Kata dia, "Ini harta zakat kalian, silakan taruh di Baitul Mal. Wa hadza, ini onta-onta sedekah, kambing-kambing sedekah, ini sapi-sapi sedekah. Wa hadza uhdiya lakum, ini hadiah mereka kasih sama saya." Dia bedakan. Ya, seakan-akan dia ya ini zakat, ini hadiah dari buat saya. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut. Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di atas mimbar. Ini adalah gulul, ya. Tapi dia ngaku, dia bilang dia tidak diam-diam, tapi bilang ini hadiah. Ini yang hadiah saja harus dikembalikan, apalagi ngambil diam-diam. Bayangkan, ini hadiah saja dari masyarakat, ya, harus dikembalikan. Apalagi ngambil diam-diam tanpa diketahui negara. Ini kan dia lapor kepada negara. Dia lapor kepada petugas pemerintahan, gampangannya, ini harta zakat milik pemerintah, ini milik saya. Saya dapat hadiah dari masyarakat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW pun naik mimbar, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, "Ma balul amil nab'athuhu fayati fayaqul hadza laka wa hadza li." Ada apa gerangan dengan petugas yang kami utus dia untuk mengambil zakat? Lantas dia datang, dia berkata, "Ini harta kalian, ini harta hadiah untukku, karena aku dikasih hadiah." Fahalla jalasa fi baiti abi. Perhatikan perkataan Nabi. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu am la. Coba kalau dia duduk di rumah ibunya atau di rumah bapaknya, apakah ada yang kasih hadiah atau tidak? Kalau dia bukan petugas negara, kalau dia bukan pejabat negara, emang ada yang kasih hadiah, gampangannya demikian. Kalau dia bukan PNS, emang ada yang kasih hadiah sama dia? Halla jalasa fi baiti ummihi atau fi baiti abihi. Coba dia duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya. Fayanzur, dan dia tunggu, dan dia lihat. Ayudah lahu, apakah ada yang kasih hadiah kepada dia? Amla, ada yang kasih atau tidak? Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi in kana ba'iran. Bayangkan, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, tidaklah dia membawa sesuatu yang bukan haknya, hadiah, ini padahal bicara tentang hadiah. Illa ja'a bi yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, yahmilu ala raqabatihi, ini akan pikul di atas pundaknya. Kalau dia ternyata mengambil onta hadiah, dia akan pikul onta tersebut. Wa in kana ba'iran lahu ruqa. Kalau dia ambil onta, maka akan suara onta tersebut dipikul sambil ada suaranya. Au baqaratan lahu khuwar. Kalau dia pernah mengambil sapi, kata dia hadiah dari masyarakat. Masyarakat sudah bayar zakat, ini dapat hadiah. Kan hak saya. Itu sapi akan dia pikul pada hari kiamat dengan suaranya. Au syatan tai'ar. Atau dia akan memikul kambing dengan mengembek, ya. Ya, summa rafa'a yadaihi hatta ra'ayna ufratai ibtaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya. Summa qala, Rasul berkata, "Ala hal ballagtu?" Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan 3 kali. Ini ikhwan dan akhwat, hati-hati kepada orang-orang yang petugas sebagai pejabat negara, proyek negara, ya. Sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, ya, sebagai penguasa, menteri dan yang lainnya. Ya, ini bayangkan Rasulullah tidak berbicara tentang orang yang ngambil diam-diam. Ini Ibnu Lutbiyah, dia tidak mengambil diam-diam, dia ngambil, dikasih tahu. Dan dia tidak merasa dia mencuri, tidak merasa korupsi dari harta negara. Karena dia merasa dapat hadiah. Tetapi dia dapat hadiah tersebut bukan karena dia sebagai Ibnu Lutbiyah, tapi dia dapat hadiah karena dia sebagai petugas negara. Rasulullah larang, tidak boleh. Petugas negara sudah ada gajinya. Tidak boleh terima hadiah dari masyarakat, enggak boleh. Karena kalau terima hadiah, dia akan ketidakadilan akan dia jalankan. Akan ada kecondongan, pilih kasih dan yang lain. Itu wajar, manusiawi. Kita ini manusia, ada yang kasih pemberian, kita akan mendahulukan proses urusannya, ya, izin-izinnya. Kenapa kita kasih hadiah? Hadiah sebenarnya hukumnya haram. Kalau siapa yang dapat hadiah tersebut tidak boleh terima. Kalau dia mau terima harus kembalikan kepada, kalau dia terpaksa terima atau akhirnya dikirim ke rumahnya tanpa dia sadari, tiba-tiba dikirim mobil, tiba-tiba dikirim macam-macam, harus kembalikan ke negara. Itu bukan milik dia. Dan kesal sama orang itu, saya tidak mau terima. Kalau dia bilang sudah, ya, kembalikan ke negara, ya. Sehingga ketika dia menghadapi masyarakat, dia adil tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Ya. Ini bahaya. Ini saja yang ngaku dan merasa tidak mendolimi siapapun.
Ya cuma mungkin dia baik ketika ngurusin zakat, dikasih hadiah. Ya. Rasulullah bilang nggak bisa, ini kau akan pikul hari kiamat. Bagaimana yang korupsi, bagaimana yang kasih syarat, ya. Pungli dan macam-macam, waliyadzubillah. Pungli kecil-kecilan, ada pungli besar-besaran. Ya. Makan harta negara, harta rakyat yang setengah mati. Bayar pajak lah, apalah, kerjalah, kemudian digunakan tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya mungkin kaya, mungkin apa ya. Maka saya berharap kepada para pejabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para PNS, para petugas negara, hati-hati ya. Kalau menerima hadiah tidak boleh, apalagi ngambil harta negara diam-diam ya. Waliyadzubillah. Menyedihkan sekarang sebagian orang korupsi itu tidak punya malu-malu karena terlalu banyak korupsi. Korupsi enggak malu-malu ya.